Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, para undangan, dan segenap santriwan santriwati Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Ajhuri, wa nakhussu bidzikri pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Ajhuri Al-Mukarram Awil Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Ajhuri alladzi sami'na wa ata'na. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita senantiasa diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri undangan, bisa menghadiri pengajian umum dalam rangka haul Kiai Haji Abdul Hanan dan haul Kiai Haji Muaz Nawawi. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokahnya beliau, dan semoga seluruh santriwan-santriwati Pondok Pesantren Fatihul Ulum menjadi santriwan-santriwanti yang soleh solehah, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'asalam terhaturkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah menuntun kita minadz zulumat ilan nur. Bil ikhtisar, saya selaku mandu acara untuk acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua Gema Wahyu Ilahi, acara selanjutnya sambutan-sambutan, dan acara inti Mau'izatul Hasanah yang hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Fahmi Al-Muhdar dari Probolinggo, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah biridallahi taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Untuk acara selanjutnya Gema Wahyu Ilahi yang hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Habibur Rahman. Waktu dan tempat diaturkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Sukuni saya jawab salam iki. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Hadratal kurama, para alim, para ulama, khususnya para habaib, nakhusu bidzikri kepada yang terhormat Al-Habib Fahmi dari Probolinggo yang alhamdulillah sudah hadir di Pondok Fatihul Ulum. Jadi dengan segala hormat kami minta kepada semua hadirin maupun hadirat untuk segera merapat menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Para santri, para alumni yang hadir dimohon untuk segera menempati kursi yang masih kosong di depan, karena beliau sudah hadir, beliau Al-Habib Fahmi yang akan kita terima mau'idhahnya, siraman rohaninya, hikmah dan motivasinya untuk kita semua. Jadi diharapkan semuanya yang hadir untuk segera merapat. Yang mungkin ada di kamar, ada di kotakan, dimohon segera keluar ya, untuk mengisi tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya yang kami hormati orang tua kami, pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Kelatakan Tanggul, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ajhuri, dan juga Ibu Nyai Muslimah Abdul Hanan, dan yang kami hormati segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Fatihul Ulum Mangkisan Tanggul, yaitu para bibinda, saudara-saudara yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada para beliau yang alhamdulillah berkenan hadir di malam hari ini mensupport kegiatan di Pondok Pesantren Fatihul Ulum Kelatakan Tanggul. Untuk keluarga dari Manggisan kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza wa jazaan jazila. Selanjutnya yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, khususnya yang ada di Dusun Gadungan Kelatakan Tanggul, juga Bapak Kepala Desa yang tadi sempat hadir namun untuk saat ini sudah meninggalkan tempat, dan kepada hadirin hadirat para santri putri putra Fatihul Ulum yang kami banggakan, para wali murid, wali santri rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini
kita dapat berkumpul di satu majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majelis pengajian umum dalam rangka memperingati haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hanan serta Kiai Mu'az Nawawi, dan juga dalam rangka tasyakur haflatul imtihan Pondok Pesantren Fatihul Ulum Kelatakan Tanggul. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa kita harapkan syafaatnya. Syafaat tidak hanya untuk urusan yang maha dahsyat kelak di hari kiamat, kelak di hari akhir, tapi juga untuk segala urusan-urusan kita semenjak di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Kita senantiasa mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Ahlan wa sahlan bikum Al Habib Fahmi. Mari kita sambut kedatangan beliau dengan segera merapat ke majelis pengajian umum. Mari kita muliakan cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyimak mutiara-mutiara hikmah, kalam-kalam hikmah yang akan beliau sampaikan. Jadi para santri, khususnya para wali santri, ya toreh lengki di tempat, di kursi yang telah disediakan. Yang masih berada di luar silahkan menempati kursi yang sudah ada. Beliau Habib Fahmi sudah berada di depan, sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kami ditunjuk sebagai wakil dari pengasuh dari abah kami, beliau Kiai Haji Muhammad Ajhuri. Sebenarnya tidak ada yang bisa kami sampaikan karena tadi sudah dilahap habis, tak tersisa setetes pun oleh sang ketua yayasan, beliau Al-Mukarramah Nyai Aisyah. Sudah habis, sehingga apa yang perlu saya sampaikan dalam rangka sebagai wakil dari Sayyidil Walid. Namun sam'an wa ta'atan atas debu dari beliau, maka di sini kami pertama menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu kepada kita semuanya, atas nikmat ilmu kepada keluarga santri Fatihul Ulum Kelatakan. Karena ilmu merupakan satu anugerah yang besar yang patut kita syukuri. Dengan ilmu yang ada pada diri kita, maka menunjukkan betapa kita oleh Allah dikehendaki sebagai orang yang baik. Kita dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang ada kebaikan pada diri kita. Ini sebagaimana hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin innamal ilmu bitta'allum. Jadi barang siapa Allah menghendaki kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman, Allah akan memintarkan, memahamkan ia dalam hal agama. Maka dapat dikatakan orang yang mondok, orang yang paham agama, berarti orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan itu tentu kualitasnya maupun kuantitasnya sesuai dengan kadar pemahaman yang ada pada diri kita tentang ilmu agama. Maka dapat juga disimpulkan semakin banyak pemahaman ilmu agama yang kita dapatkan, berarti semakin banyak kebaikan yang ada pada diri kita, insya Allah.
karena ini merupakan sabda Nabi, jaminan Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka orang tua, wali santri harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala anak-anak kita, anak kaula sareng panjenengan punya pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana air suci, air mustakmal, air mutanajis, bisa membedakan mana syarat-syarat sholat, mana rukun-rukun sholat, mana mubtilatus sholat dan semacamnya. Mengapa? Karena berarti potrah kaula sareng panjenengan sareng Gusti Allah dikehendaki sebagai orang yang baik. Ada kebaikan pada potrah kaula sareng panjenengan. Dengan ilmu tentu manusia akan terarah, karena al-ilmu nurun. Al-ilmu kan nur fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam hal sama-sama bisa menunjukkan, bisa menerangi. Maka orang yang mempunyai ilmu tentu akan terarah, artinya berpotensi hidupnya terarah. Tidak sama debuna Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang diperintah oleh Allah untuk menyatakan hal ini. Hal yastawil ladzina, ini istifham tapi lil ingkar, sehingga artinya tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak sama orang yang berilmu wal ladzina la ya'lamun dan orang yang tidak berilmu. Di sini yang menarik kata ilmu, sekalipun kita tahu dalam pelajaran-pelajaran sorof tingkat dasar bahwa alimah itu termasuk fi'il muta'addi, tapi di sini Allah tidak menyebutkan maf'ulnya. Jadi dibiarkan, maf'ulnya dibuang. Karena menunjukkan betapa ilmu apapun itu, mengetahui apapun itu, tentu yang bermanfaat. Ini akan menjadikan seseorang berbeda dengan yang tidak punya pengetahuan. Orang yang berilmu akan beda dengan orang yang tidak berilmu dalam sekecil tindakannya, dalam pandangannya, dalam tutur katanya, bahkan dalam senyumannya. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidaklah sama. Ketika berhadapan dengan manusia, dengan sesama, bagaimana cara menyapa, bagaimana itu. Ini masih dari dasar saja. Itu berbeda antara orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka jangan remehkan adanya orang yang berilmu, karena yang menjamin ini, menjamin kebaikan yang ada pada dirinya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan manusia, tapi Allah dan Rasulnya. Dan karena hal ini merupakan hal yang berharga, maka patut kita syukuri. Karena Allah adabu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, bagaimana para rabu carana kaula sareng panjenengan untuk mensyukuri ilmu yang ada pada diri kita, yang ada pada diri anak-anak kita? Maka tidak ada lain kecuali dengan mengamalkannya. Artinya dengan ilmu harus membuat kita berbeda. Dengan ilmu harus membuat kita tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kalau tadi anak-anak kita sudah diwisuda, maka harus berbeda kondisi sebelum diwisuda dengan setelah diwisuda. Kondisi sebelum mondok dengan setelah mondok itu harus ada bedanya. Karena kalau sama saja, maka berarti ilmu yang ada pada diri kita tidak manfaat. Nauzubillah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini nauzubillah. Barang siapa bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tetapi tidak bertambah ketakwaannya, lah ini dia sama saja dengan kondisi jahiliyah, tidak bertambah ketakwaannya, tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka toreh kula sareng panjenengan, anak-anak kita semuanya, kita bantu, kita motivasi supaya ilmu yang didapat
Ini membuat mereka berbeda dengan orang-orang bodoh, membuat mereka semakin takwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan mengkhawatirkan, jangan punya rasa insecure atau tidak percaya diri dengan ilmu yang ada di pesantren. Insya Allah kalau kula sareng panjenengan punya kepercayaan diri bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berilmu, maka disitulah letak kemanfaatan ilmu. Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti mengatakan, idzil fatah hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seseorang itu bergantung keyakinannya, bergantung optimismenya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Barang siapa tidak punya keyakinan, tidak punya optimisme, maka dia tidak akan bisa mengambil satu kemanfaatan. Optimisme ini bagian zon yang hasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah itu diperlukan. Maka ayo kita husnudzon billah bahwa dengan mondok kita juga akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat, karena Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ini jaminan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayat yang sering dipenggal. Kenapa dipenggal? Karena ayat ini itu sebenarnya jawab dari syarat yang sebelumnya. Wa idza qilang syuzu fangsyuzu yarfa'illahu alladzina. Kita sering ke intinya, yarfa'illahu alladzi. Jadi dibaca kasroh karena ini jazm, ketika wasol maka akan berbunyi kasroh. Asalnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Siapa yang angkat Allah angkat derajatnya? Alladzina amanu minkum, yang iman, yang percaya, yang punya optimisme kepada Allah, yang punya husnudzon kepada Allah. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang oleh Allah diberikan ilmu. Pertanyaannya, apakah kita mendapatkan ilmu atau tidak? Tentu mendapatkan ilmu tidak semudah membalik telapak tangan. Kata Nabi sendiri, sabda Nabi, innamal ilmu bitta'allum, harus dengan ta'allum. Ta'allum itu menunjukkan, mengisyaratkan satu proses yang penuh dengan kulfah dan masyaqqat ya. Kalau dilihat dari wazan tafa'ala itu diantaranya litakalluf, jadi harus ada perjuangan. La tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Jadi mesti ilmu itu harus disertai dengan susah payah, karena kita tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, kita yang sering tidak sabar ya dalam menuntut ilmu dalam mondok. Makanya Syekh Zainuddin Az-Zarnuji mengutip makalah dari Sayyidina Ali, wa ira alala tanalul ilma illa bisittatin zakain wa hirsin wastibarin. Jadi harus adanya kesabaran, karena dalam menuntut ilmu itu perlu selain semuanya tadi yang terakhir, wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani, ada tuluz zaman. Makanya mondok itu bukan satu proses yang instan ya. Instan itu biasanya kalau kita dengar kata instan, asosiasinya kemana? Kemana? Kalau kita pakai instan, mie ya, betul sekali. Berarti suka mie berarti. Ke mie instan. Yang instan itu pasti tidak baik, pasti akan mengganggu kesehatan. Apapun yang didapat dengan cara instan tidak baik. Mengapa? Karena instan itu tidak bisa. Ilmu dengan instan tidak bisa, karena tuli zaman. Karena inti dari ilmu adalah mengubah akhlak, mengubah karakter kita, karakter manusia dari karakter buruk ke karakter yang baik. Nah, mengubah karakter ini sangat-sangat sulit. Bahkan perdebatan dalam tasawuf itu ya, diantaranya juga disebutkan dalam kitab Ihya, ada yang mengatakan karakter itu tidak bisa diubah. Kalau karaktermu sombong, maka selamanya kamu sombong. Kalau karaktermu bakhil, maka selamanya kamu akan bakhil. Kalau karaktermu itu hasud, maka selamanya hasud. Itu ada satu ulama mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, karakter itu bisa diubah dengan cara apa? Dengan cara riyadhah, dengan cara latihan-latihan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama. Kebiasaan yang lama yang selalu diulang dan diulang, ini akan mengubah karakter dari karakter yang buruk menjadi karakter baik, atau mungkin sebaliknya. Makanya
pendidikan yang dapat mengubah karakter ini satu-satunya adalah pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu ada pengulangan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tidak didapatkan di lembaga lainnya. Dan dari sinilah kita berharap, kita berhusnuzon lulusan pesantren, lulusan didikan para kiai, para ibu nyai, hasil dari pembelajaran kutubus salaf ini dapat mengubah karakter anak didik, karakter peserta didik dari yang awalnya tidak baik, kurang baik, menjadi solihin dan solihat. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita, dari generasi-generasi yang saat ini menuntut di pondok pesantren dimanapun itu, tak terkecuali di pondok pesantren Fatihul Ulum Kelatakan Tanggul. Hadirin-hadirat rahimakumullah, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan sebagai penutup kami juga ucapkan terima kasih. Tadi panitia mungkin tidak bisa hadir, ada halangan sehingga tidak bisa menyampaikan satu prakata, maka di sini juga kami akan mewakilinya. Jadi ini 2 in 1 ya. Kami ucapkan terima kasih atas semua pihak yang membantu terselenggaranya Zikrul Haul dan pengajian umum ini. Mudah-mudahan semua yang memberikan sumbangsih baik secara materi ataupun non materi, tenaga pikiran, ini mendapatkan satu balasan kebaikan dari Allah. Tidak ada yang dapat keluarga pondok sampaikan kepada para panjenengan kecuali doa jazakumullah khairan katsira, jazakumullah jazaan jazila. Dan mohon maaf kepada hadirin hadirat, khususnya kepada Al-Mukarram yang mulia Al-Habib Fahmi dari Probolinggo atas kekurangan-kekurangan yang banyak ada pada diri kami, pada panitia, pada tempat ini khususnya. Kami kepada beliau khususnya dan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkhusus kepada santri yang ingin atau yang akan menikmati masa liburan, diharapkan jaga pertama syariat Allah, jaga nama baik pondok pesantren, jaga kebaikan-kebaikan, dan hindari kemaksiatan-kemaksiatan yang berada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun kita mau. Jangan lupa bahwa ittaqillaha haitsuma kunta. Wallahu a'lam. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan mewakili pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Ajhuri Kelatakan Tanggul.